Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal 1, dengan metode LCNRV kalian bisa coba kerjakan sendiri karena hanya membandingkan nilai persediaan berdasarkan harga perolehan atau cost dengan NRV. Kita langsung masuk ke soal 2 dengan gross profit method. Stardust Company kehilangan sebagian besar inventory yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi pada bulan Desember tepat sebelum dilakukan pencatatan pemeriksaan fisik. Stardust Company menunjukkan data sebagai berikut. Beginning inventory 580.000, purchase 325.000, purchase return 15.000, sales 720.000, sales return 20.000. Tingkat laba kotor adalah 25% dari penjualan bersih atau net sales. Persediaan senilai harga jual 60.000 tidak ikut terbakar pada insiden tersebut. Dan terdapat persediaan yang ikut terbakar atau damage memiliki sisa 8.500. Kita diminta untuk menghitung kerugian Stardust Company akibat kebakaran tersebut apabila perusahaan tidak memiliki perlindungan asuransi. Nah, di sini kita menggunakan rumus seperti pembahasan sebelumnya. Yang pertama ada begini inventory 580.000. Kemudian purchase kita kurangi dengan purchase return, yaitu hasilnya net purchase atau pembelian bersih. 325.000 dikurang 15.000 sama dengan 310.000. Nah, di sini kita tambahkan dengan beginning inventory. Hasilnya akan menjadi COGS atau cost of goods available for sales, yaitu sebesar 890.000. Nah, kemudian kita mencari net sales atau penjualan bersih, yaitu sales dikurangi dengan sales return. 720.000 dikurang 20.000 sama dengan 700.000. Nah, di sini kita kurangkan lagi dengan gross profit. Di soal dikasih tahu kalau tingkat laba kotor adalah 25% atau labanya itu 25%. Jadi di sini untuk perhitungan gross profit dari net sales 700.000 kita kali dengan 25% sama dengan 175.000. Kemudian kita kurangkan menjadi cost of goods sold atau COGS sebesar 525.000. Nah, kita kurangkan dengan COGS tadi. Hasilnya menjadi ending inventory sebesar 365.000. Nah, ending inventory atau persediaan akhir ini kita belum sesuaikan, kita belum tahu mana yang damage dan undamaged. Nah, kemudian kita akan kurangkan dulu dengan goods at hand atau persediaan yang berada di tangan atau persediaan yang ada di perusahaan dalam keadaan undamaged. Nah, di sini sebesar 45.000. Perhitungannya itu 60.000 dikali 1 dikurang 25%. Di sini soal persediaan senilai harga jual 60.000 tidak ikut terbakar pada insiden tersebut. Berarti tidak terbakar, yaitu undamaged. Nah, di sini kita kalikan dengan 1 dikurang 25%. Nah, di sini karena kita mencari nilai persediaan yang memang adalah nilai dasar sebelum ditambah dengan laba, makanya kita kurangkan dengan 25%. Karena 60.000 di soal tadi itu adalah harga jual. Kalau harga jual itu sudah termasuk dengan laba. Maka dari itu, saat menghitung inventory undamaged atau yang tidak ikut terbakar, kita harus kurangkan dulu labanya. Nah, di sini hasilnya 45.000.
Nah, setelah kita kurangkan dengan 45.000, hasilnya itu inventory damage atau yang ikut terbakar sebesar 320.000. Nah, lalu kita kurangkan lagi dengan salvage value of damage inventory, karena di soal dikasih tahu kalau terdapat persediaan yang ikut terbakar memiliki sisa 8.500. Maka dari itu kita kurangkan dulu. Nah, baru hasil akhirnya fire loss on inventory sebesar 311.500, yaitu kerugian yang dialami perusahaan akibat kebakaran. Lanjut ke soal 3, Retail Inventory Method. Berikut ini data dari Ranmart Incorporation selama bulan September 2020 yang berhubungan dengan persediaan. Nah, nominal di bawah ini dalam satuan dolar. Yang pertama ada persediaan awal, 1 September 2020. At cost at retail, purchase at cost at retail, purchase return at cost at retail, purchase discount, sales return, markup cancellation, markdown cancellation, freight in, normal spoilage and breakage. Di sini kita diminta untuk menghitung estimasi persediaan Ranmart Incorporation pada 31 September 2020 jika perusahaan menggunakan Retail Inventory Method dengan cost approach dan conventional approach. Nah, di sini kita menjawab dua pendekatan dengan menggunakan satu rumus atau satu kali hitung. Karena perbedaannya hanya di pengakuan markdown dan markup-nya saja dalam menentukan nilai cogas atau available for sale. Nah, dalam perhitungan rumus ini untuk items dan nominal-nominalnya itu adalah yang sudah tertera di soal. Itu semuanya masuk ke dalam perhitungan. Nah, pertama begin inventory itu di cost 100.500, di retail 148.000. Purchase di cost 550.000, di retail 740.500. Purchase return di cost 8.500, di retail 12.700. Purchase discount hanya ada di cost sebesar 22.500. Dan freight in juga hanya ada di cost sebesar 24.750. Nah, sampai sini sama-sama kita jumlahkan dulu, karena untuk bagian cost kita hanya menghitung sampai sini, yaitu komponen persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih yang terjadi selama satu periode yang kita hitung. Hasilnya 644.250. Untuk retail 875.800. Kemudian kita lanjut untuk menghitung bagian retail. Di sini kita tambahkan dengan markup. Tapi sebelum ditambahkan, untuk markup kita kurangkan dengan markup cancellation kalau ada di data soal. Nah, di sini 16.400 dikurangkan dulu dengan 8.400. Hasilnya 8.000. Baru kita jumlahkan, hasilnya 883.800. Kemudian kita kurangkan dengan markdown. Nah, markdown juga sama, kalau misalkan ada markdown cancellation, kita harus kurangkan dulu. Di sini 13.600 dikurang 3.100, hasilnya 10.500. Kita kurangkan, dapat hasil 873.300. Kemudian kita kurangkan dengan net sales. Sales sebesar 555.000 kita kurangkan dengan sales return. Itu kalau ada, kalau enggak langsung ke sales-nya. Nah, di sini sales return itu 17.500.
Nah, jadi net sales 537.500. Kemudian ada normal shortage. Nah, di sini juga sebagai pengurang sebesar 18.500. Nah, kemudian kita hitung hasilnya akan mendapat hasil akhir sebagai ending inventory at retail sebesar 317.300. Nah, sampai sini kita kemudian hitung untuk ending inventory at cost. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan cost approach. Yang pertama kita mencari cost to retail ratio. COGS at cost dibagi dengan COGS at retail dikali 100%. Nah, di sini COGS itu yang 644.250. Nah, di cost approach ini dalam mencari COGS kita itu mengakui markdown dan markup. Jadi, pada saat mengambil nominal untuk COGS, itu kita ambil setelah perhitungan sampai dengan markdown, yaitu 873.300. Nah, dikali 100% hasilnya 73,77%. Kemudian value at ending inventory. Nah, value at ending inventory ini kata lain atau istilah lain dari ending inventory at cost. Rumusnya ending inventory at retail dikali cost to retail ratio atau perhitungan yang kita hitung sebelumnya, yaitu 317.300 dikali 73,77%. Hasilnya 234.072,21. Nah, kemudian untuk pendekatan yang kedua, conventional approach. Nah, untuk cost to retail ratio rumusnya sama, COGS at cost dibagi COGS at retail dikali 100%. Nah, di sini di conventional approach yang diakui hanya markup. Jadi, pada saat kita mengambil COGS untuk perhitungan, itu kita ambil setelah perhitungan markup. Di sini sebesar 883.800. Nah, tinggal kita kalikan dengan 100%. Hasilnya 72,89%. Kemudian value at ending inventory at retail dikali cost to retail ratio. 317.300 dikali 72,89%. Hasilnya 234.279,97. Nah, dalam perhitungan cost to retail ratio, kalian bisa dalam bentuk desimal, dalam bentuk koma-koma, atau langsung persentase. Nah, kalau misalkan dalam bentuk desimal, mungkin nanti dalam perhitungan value at ending inventory atau ending inventory at cost itu lebih mudah. Tapi sama aja, terserah gampangnya kalian gimana. Gitu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa lebih lanjut lagi di dalam diskusi.